Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang insya Allah bahagia, nggih. Alhamdulillah. Ada yang hari ini tidak bahagia? Enggak berani jawab. Yang jawab bahagia, semoga Gusti Allah memberikan kebahagiaan. Yang punya utang biar dilunasi. Yang mau tambah, monggo silakan, mugi-mugi lancar sedayanipun. Tambah putra, nggih. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat yang insya Allah tadi sudah diawali dengan istighosah, sehingga semoga saja Sumanti semakin berkah. Dan kita doakan juga semoga saja anak-anak kita nanti ketika studi tur ke Bali dapat ilmunya, dapat pengalamannya, dapat perjuangannya begitu. Karena di sana pasti butuh perjuangan begitu. Kita tidak berlama-lama begitu, guys. Kita akan mulai untuk kegiatan hari ini. Nanti ada dua sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Budi Setiawan, dan kemudian nanti sesi kedua akan disampaikan oleh Pak Windy, dan semoga saja nanti dengan semuanya bisa mengambil manfaatnya. Dan sebelum kita masuk ke agenda yang pertama, acara yang pertama, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang kedua, ular-ular sambutan yang akan disampaikan oleh ibu kita, ibu kepala sekolah yang luar biasa, masih muda tapi prestasinya juga keren, oke. Dan beliau ini juga luar biasa, perjalanan setiap paginya harus dari gunung mulai dari gunung turun gunung gitu ya. Kalau biasanya kan nuntut ilmu itu ke gunung topo gitu kan. Nah ini sudah ilmunya sudah banyak, turun gunung untuk menulari kita gitu ya, transfer ilmu gitu. Kepada Ibu Ida Rahmawati, sebagai kami persilakan. Mohon izin berdiri, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika disampaikan oleh MC seperti itu, terus melayang ketika tinggi. Ya, jadi saya belum menjadi orang yang luar biasa. Ini saya tidak beri sambutan ya Mas Budi, ya Mas Budi, karena temanya itu adalah budaya positif. Jadi saya menyampaikan hal-hal positif yang akan saya sampaikan dari pengalaman saya. Kemarin saya sebenarnya mau menyampaikan ketika panjenengan syukuran, saya belum mengucapkan terima kasih banyak atas nikmat yang panjenengan berikan ke kami sehingga keluarga kami ikut merasakan enaknya Bu. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Yang mau saya sampaikan adalah nanti apa yang disampaikan oleh Mas Budi maupun Mas Windy terkait dengan budaya positif atau apa yang disampaikan, mudah-mudahan nanti kita semua bisa meniru, bisa mencontohi langkah upaya apa yang akan kita ambil untuk kedepannya supaya kita juga berperilaku positif terus. Ini saya juga dalam latihan berbudaya positif. Saya cerita sedikit menurut Om. Ini nanti memakan waktu karena waktunya cuma 1 jam. Saya akan memberikan motivasi dan semangat dari panjenengan semua. Saya 2006 itu di Musirawas, Sumatera Selatan. Jarak perjalanan saya ke sekolah itu 44 kilo. Jalannya masih tanah, saya jatuh hujan di tanah itu sudah 7 kali selama 16 tahun di sana. Naik motor saya masih ada di rumah, saya bawa
Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang masih ada. Dibawa anak saya ke SMA 1, sekarang malah dimodif. Dan anak yang luar biasa juga, tapi ya luar biasanya aneh, semuanya dimodif. Lika-liku kehidupan saya di pernah kos di situ, bukan kos karena di situ ada mesnya. Saya masih menimba, sumurnya menimba. Mandi pagi jam 4 harus sudah bangun karena itu sumurnya cuma satu rebutan. Mesnya ada 3, yang tidak ditempati 1 karena saya merasa jauh. Saya setiap Sabtu nginep di situ. Yang saya alami, yang saya paling susah yaitu tiap pagi harus nimba. Saya tidak pernah nimba seumur-umur. Ngerek itu jauhnya 15 meter sumurnya. Nah, kemudian lambat tahun mulai berubah, sudah mulai diaspal. Kemudian suami saya nyusul tahun 2008 di sana. Kemudian saya mencari posisi yang di tengah, kontraknya di tengah. Kemudian suami juga jaraknya kurang lebih 30-an kilo, malah saya yang lebih jauh. Nah, kalau suami sudah berkendaraan, saya masih kendaraan roda 2, harus pakai tameng itu. Saya bukan jadi ninja tori, tameng terus sarung tangan dan segala macam. Makanya saya kemarin di SMA 2 masih menyamakan seperti itu karena masih pakai sepeda roda 2 dan ya anginnya luar biasa. Di sana saya beda dengan di sini, 6:30 itu sudah harus OTW karena sampai sana harus 6:30. 6:30 itu masih mengas-mengas, menata tas dan sebagainya. Belum kalau di sekolah ada masalah anaknya yang nakal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang paling unik di sana adalah saya bertemu di jalan itu dengan kendala setiap bulan saya harus membayar perharinya Rp2.000 seluruh guru dan karyawan. Nah, ternyata itu nanti disampaikan di posko yang ada orang asli situ atau istilahnya geng, ketua geng itu menerima subsidi dari setiap sekolah. Jadi saya itu orang berapa, 600.000 kalau tidak salah per bulannya. Itu istrinya 9. Ketua gengnya itu istrinya 9. Saya waktu itu mau setor di situ, disuguhi kopi, saya tidak mau minum, takut diguna-guna. Saya takutnya jadi yang ke-10, makanya saya tidak mau. Dan itu satu rumah istrinya dibuat bedeng-bedeng perekaman itu. Nah, itu ya saya yang mau menggali dari situ, Bapak, mungkin ini adalah keunikan atau apa yang ada di desa. Saya sempat mewawancari dan sempat menuliskan dalam sebuah resum yang lama tapi belum sempat saya buka, nanti tidak tahu nanti jadi atau tidak karena itu khayalan dari pihak saya. Kok aneh-aneh ya kehidupan nyata di sana yang saya tidak ketemu di Magetan. Nah, maka dari itu teman-teman, saya bersyukur sangat luar biasa bisa pindah ke sini selama 16 tahun di sana dengan medan, dengan jarak tempuh yang sangat lama. Anak-anak saya berpisah dulu selama 1 tahun, ikut bapaknya 2021, yang kecil ikut saya di sana jadi satpam saya. Jadi 2022 awal baru pindah semuanya ke sini. Sampai di sini saya dianugerahi untuk ditempatkan di SMA Negeri 2 Magetan. Jaraknya masih lumayan 12 kilo. Tapi yang sudah disampaikan Mas Willy itu turun gunung, saya mencari kitab suci di barat. Hanya sembokong. Tadi saya turun gunung untuk mencari kitab suci di barat, tapi tidak sampai ke barat, mampir di Mawaspati. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebenarnya kalau nanti saya sampaikan ada foto, saya tidak marah. Ini adalah cerita yang lama. Mas Ervan mungkin bisa cerita atau tanya dengan Pak Surono itu, monggo, ceritanya itu tidak jauh dari apa yang saya sampaikan. Saya sudah ditodong 2 kali. Karena perjalanan saya dari rumah saya ke sekolah itu melewati hutan belantara 15 kilo. Pulangnya ya sama di sini. Kalau di sana masih 6 hari, di sini 5 hari. Jam 2 sudah pulang sendirian, tas terus tidak ada temannya. Saya menjalankan dengan ikhlas bahwa ya, monggo Pak, apa yang ada di tas saya tidak ada apa-apanya. Karena saya sudah tahu di situ banyak pencuri, banyak pencoleng. Maka saya memang sengaja membawa uang saku pas di kantong.
SIM, SNK sudah siap. Saya tidak punya apa-apa, Pak. Saya itu loh buruh. Buruhnya apa? Buruh saya ngajar anak-anak di desa ini. Apa yang panjenengan ambil dari saya tidak ada. Motor-motor butut mau panjenengan ambil, nanti 2 tahun lagi lainnya lah rusak. Akhirnya tidak jadi. Kemudian kejadian yang kedua, saya pernah dihadapkan dengan parang oleh orang yang memotong karet. Dihadap tapi dengan parang seperti ini, sama yang tidak ngeri, tidak diredek. Saya masih sudah gadis lagi, sudah bersuami, tapi kan saya sendirian. Terus saya mau ikut ke 15 kilo ke kebun saya sana. Saya dalam perjalanan itu gemetar sekali. Tas saya yang mulai saya jadi tameng di depan, saya pindah ke belakang. Takutnya kan nanti kepopes parang masih ada aman tasnya. Saya berdoa terus, ya Allah, ini mudah-mudahan memang orang ini benar-benar niat untuk numpang. Terus saya turun di kilometer 15, itu yang hutan terakhir dari yang saya lewati. Kemudian ya sudah sampai situ, bahasa sana kan kalau terima kasih enggak, kasih. Tapi bahasanya cepat, saya tidak tahu. Ya sama-sama, saya kan bahasanya halus seperti yang di sini, sama saya belum bisa bahasa asli sana. Jadi begitu lika-liku kehidupan yang saya alami, dan panjenengan sudah sangat bersyukur yang luar biasa. Istilahnya tinggal 5 cm berangkat kerja. Nah, dan yang disampaikan Mas Vindi, saya 25 kilo sekarang jalannya, harus turun gunung. Dan saya memang, kalau misalkan saya terlambat berarti saya ada apa-apa di jalan, kalau tidak berarti saya aman saja. Begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi faktor dan budaya positif. Jika yang saya sampaikan bisa diambil, kalau yang jelek-jelek atau tingkah laku saya kurang baik bisa ditinggalkan. Kita ambil yang positif saja. Demikian Mas Budi, jadi tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan untuk budaya positif. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sesi pertama selesai, dan kita di sesi kedua. Sesi kedua kita Main-main saja, Ki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah dapat beberapa tadi masukan dari Bapak Budi, Ibu Ida Rahmawati, yang kemudian semoga saja itu memberikan pencerahan, yang kebetulan juga ada beberapa hal materi yang serupa yang nanti mungkin akan mengayakan sifatnya, sehingga nanti bisa Bapak Ibu lebih praktis begitu ya. Dan kita akan berbicara dengan budaya positif. Tapi sebelum ke sana, saya pengen di kelas kita, ini anggap saja kelas begini nih. Di kelas kita saya pengen ada sebuah kesepakatan begitu ya. Ada sebuah kesepakatan yang itu nanti akan membawa kita agar kita semakin enjoy di kelas. Karena kan saya tidak tahu Bapak Ibu sukanya apa gitu. Kalau sedang memperhatikan papan depan misalnya, kalau ternyata nyun sewu, kita kan usianya di atas rata-rata gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau di depan atau di belakang mengganggu, monggo bisa ke depan begitu. Dan kemudian saya usulkan satu, nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan yang lainnya, gitu ya. Bapak Ibu bisa usulkan yang lainnya. Kesepakatan yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama adalah mengikuti dengan antusias dan bahagia. Ada yang hari ini tidak antusias? Maca antusias, gitu ya. Tapi alhamdulillah, meskipun maca itu akan ini, you are getting begitu ya. Nah, ada yang tidak bahagia, tadi sudah saya tanyakan, mungkin ada beberapa yang punya permasalahan di rumah begitu ya. Tidak perlu meninggalkan permasalahan karena tidak tanggung jawab namanya. Jadi cukup hari ini kita coba fokus ke materi yang kemudian kita akan diskusikan. Ada usulan yang lain, Bapak Ibu? Monggo. Belum. Boleh usulan.
Usul dipaksa Kak. Pak boleh minum? Boleh. Pak boleh makan? Boleh gitu. Ada usulan? Belum ada. Oke. Mengikuti dengan antusias. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Saya ingin ada beberapa dari kita menyampaikan sepemahamannya saja. Kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Budaya positif itu apa? Tapi wah iya. Monggo pakai mic ya. Dengaran. Maklum, tolong. Budaya yang mengajarkan ke arah positif. Budaya yang mengajarkan ke arah positif. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang menghasilkan sesuatu yang positif. Budidaya dan upaya untuk menuju ke arah positif. Ada yang lain? Luar biasa loh. Ini saya diajari banyak hal ini. Kayaknya ibunya kok di pojokan. Oh jangan. Tidak apa-apa, kita jelas saja. Karena kebutuhan kita salah satunya adalah kebebasan. Jadi sampaikan pendapatnya dengan free will begitu ya. Sehingga kita bisa saling ini belajar. Oke. Kira-kira budaya positif itu kenapa Bapak Ibu? Kok kenapa harus budaya positif? Saya tidak ingin menanyakan apa dulu, tapi kenapa dulu? Karena itu jauh lebih deep begitu ya, di kitanya gitu. Kenapa kita melakukan sesuatu ya karena gitu kan ya. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus berbudaya positif? Ya? Oh enggak? Siap. Efek dominonya itu nanti selalu positif terus saya ya. Oh keren. Berarti kita cari efek dominonya. Karena positif itu akan memberikan hal yang positif terus begitu ya. Oke, keren. Ada lagi? Oke. Karena budaya itu dihasilkan dari kebiasaan, nggak cuma sehari dua hari loh Pak. Bertahun-tahun dilaksanakan terus-menerus biar jadi budaya. Makanya dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif agar jadi budaya yang positif. Keren. Jadi budaya positif itu proses betul. Luar biasanya adalah tadi sampaikan adalah efek domino dan disampaikan adalah ini adalah keteraturan yang kemudian itu akan membiasakan seseorang melakukan hal positif yang kemudian kira-kira tadi sudah disampaikan bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Bu Erin. Sudah disinggung oleh Bu Erin bahwa itu adalah proses, benar ya? Itu adalah sebuah proses. Nah, proses yang bagaimana sekarang? Bagaimana budaya positif itu dengan proses itu dan prosesnya bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan? Proses menumbuhkan karakter. Iya, monggo Ibu. Enggak usah Pak, Ibu suaranya Retno. kencang. Oh, iya. Proses menumbuhkan karakter. Nah, bagaimana menumbuhkan karakter kalau saya kejar? Pembiasaan baik. Pembiasaan. Nah, bagaimana cara membiasakan itu? Dengan keteladanan. Keteladanan yang seperti apa? Jadi keteladanan yang itu mengacu kepada nilai-nilai luhur kebajikan. Nah, akhirnya ketemu apanya kan begitu kan? Jadi mulailah dari kenapa dulu, maka akan ketemu
bagaimananya, dan akhirnya ketemu budaya positifnya itu apa. Nah, Bapak Ibu tanpa sadar sudah menjawab apanya, gitu kan ya? Budaya luhur, disiplin dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang tuh keliru. Budaya positif sudah kita singgung. Nah, masalahnya ketika budaya positif itu kita aplikasikan, kira-kira dasar kenapa kita melaksanakan budaya itu apa, Bapak Ibu? Apakah kemudian kita hanya sekedar mengikuti karena budayanya itu? Ataukah ada hal yang lain yang kemudian membuat kita benar-benar aku gak melakukan itu gak iso, misalnya begitu. Anda tahu dasar ya? Di Indonesia dasarnya apa, Bapak Ibu? Pancasila. Kita dulu kalau angkatan saya di SD itu ada namanya PMP itu, pelajaran PMP, yang kemudian juga mengajarkan bagaimana Pancasila itu. Yun sewu, ini Bapak Ibu ada yang agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Muslim saja? Alhamdulillah. Nah, karena Muslim semuanya, kebetulan saya cuplik beberapa ayat. Pancasila itu luar biasa. Ideologi dari bermacam-macam dijadikan satu sama pendiri Indonesia. Sila pertama nopo Bapak Ibu? Ketuhanan yang Maha Esa. Saya khawatir. Kita sering meminta anak untuk kita sendiri kadang-kadang kelewatan. Masih pikir kamu tuh mas. Kayak jeneng gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sama nggak dengan agama kita, agama Islam? Sama nih, sama-sama Esanya nih. Ada yang beragama lain? Nah, dasar kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengesahkan Tuhan dan Tuhan itu adalah satu. Dan kemudian dari basic Pancasila yang pertama, yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Duit tata krama kan begitu ya. Sopan santun, adat istiadat. Yang kemudian itu pun juga digagas oleh pendiri Indonesia. Dan bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan bagaimana menciptakan seseorang yang kemudian beradab, kan begitu. Sudah dicontohkan begitu luar biasa. Ketemu wong piye kan begitu ya. Salam. Jenengan pernah nggak ketemu teman yang awalnya kungfu ya? Ada. Nah, bawaannya kungfu kan kadang-kadang pengaruh ke kita kan ya. Kita kan merasa nggak enak begitu. Nah, harapannya dengan bawaannya nggak kungfu itu bisa jadi lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, kita diajarkan nggak silaturahim, jangan saling gitu. Luar biasa. Nah, kemudian norma-norma kita pun juga sama, mengajarkan hal yang serupa. Nek duwe tangga ya jadi usoni ya kan gitu ya. Diutangi. Sesuai risiko. Nah, sila keempat, bermusyawaratan. Iya. Nah, dari permusyawaratan ini kita pun di dinas pun juga dibiasakan dengan rapat, diskusi, ngobrol, musyawarah kan begitu. Nah, dan kemudian sila yang kelima, keadilan sosial.
PKI itu juga keadilan sosial, tapi kebablasan kan gitu. Sebetulnya kan itu diambil dari sosialis kan begitu gitu. Tapi kemudian bagaimana pendiri bangsa mendekonstruksi mengambil ilmunya kemudian menerapkan sesuai dengan budaya Indonesia. Ini keren, amazing begitu. Luar biasa. Sehingga kita wajib mengaplikasikannya dalam bentuk sehari-hari yang itu bagian dari kita menghormati apa yang sudah dipikirkan oleh pendiri Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Nah, itulah dasar sebetulnya kenapa kita melakukan beberapa diskusi hari ini. Gitu. Insya Allah pahala nih menerapkan ajaran agama. Tadi kan sudah Bismillah, insya Allah juga pahala. Dan pahala kita nanti semoga saja sampai ke Mbah Karno kan gitu nggih, yang telah mengajarkan kita hari ini gitu. Dan berikutnya tujuan hari ini, brainstorming hari ini adalah memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Kita nyaman, anak-anak nyaman. Tapi syaratnya apa Bapak Ibu? Mengetahui kebutuhan. Jenengan butuh nopo? Saat ini jenengan butuh nopo? Oke. Mungkin kalau sampai itu beda. Jenengan butuh nopo kan itu. Orang itu biasanya kalau sudah ketahuan kebutuhannya apa dan kebutuhannya sudah terpenuhi, itu enak banget begitu. Nah, harapannya anak-anak kita pun juga melakukan hal yang sama. Tapi sebelumnya mari kita coba melakukan hal serupa agar kita terbiasa, nanti anak-anak juga terbiasa. Gitu nggih. Dan berikutnya adalah menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan melandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Menggerakkan komunitas. Komunitas yang sudah jenengan punyai apa saja? Ketiga, PKK, itu Dhamma Wanita, Muslimatan, gitu. CGP, ibu rumah tangga, arisan, naik, sosialita, tidak, belum jangan-jangan, Bayangkari ada nggak? Bayangkari. Iya, ada dari ini. Gitu ya. Nah, komunitas-komunitas itu kenapa harus dimunculkan? Bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan kebaikan itu tanpa ada sebuah wadah? Nah, kebetulan di Semanti itu ada wadahnya. Ya sekolah ini, gitu. Monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah milik kita semuanya. Jangan ragu pinjam ruang TI untuk jigar, gitu. Kopi, jamaah kopi. Los begitu, los. Maksudnya los itu selama tidak ada kepentingan yang terdolimi, itu mobil di depan itu monggo kalau mau pakai gitu. Kayak sing duwe. Monggo silakan dipakai. Terus kemudian banyak fasilitas juga yang kemudian kalau kita menggunakannya secara bareng-bareng kolaboratif itu akan jauh lebih mudah. Nah, kemudian Bapak Ibu mewujudkan visi. Sekarang saya tanya, jenengan semuanya tahu nggak visi Semanti? Ada yang tahu Bapak Ibu? Belum pernah ada yang menyampaikan? Ya, ikut gerbong kereta api tapi nggak tahu tujuannya, kan begitu gitu. Bahaya. Jangan-jangan Anda tersesat gitu. Oh, jangan-jangan. Nah, ini visi Semanti.
meningkatkan iman dan takwa, unggul dalam prestasi, terampil di bidang iptek, mandiri, peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, sudah ada bocorannya, dan kira-kira menurut jenengan itu masih sakti atau sudah tidak sakti lagi? Relatif. Sudah nggak sakti mungkin karena ada alasan. Relatif juga ada alasannya. Kira-kira alasan-alasan yang jenengan pikirkan itu relevan nggak dengan kondisi sekarang? Kita temui nggak kira-kira? Kita sekaligus mengevaluasi ini sebagai bahan masukan untuk sekolah. Masih ada yang belum maksimal, kurang. Betul. Nah, saya senang kejujuran. Pengalaman kemarin jadi pengawas Bapak. Ya, Kita kan istirahat 15 menit untuk menuju jam kedua. betul. Kami bincang-bincang di depan dengan guru yang lain. Betul. Ada anak memang tujuannya bercanda Bapak, tapi iso DAN. Ya, Terus akhirnya saya teriak, Mas yang ganteng, gitu. Terus gitu dia nutup bibir. Itu aja lah, bapaknya masih ada yang di situ Pak. bukti nyata kan gitu ya. Bukti nyata. Ternyata apa itu pengaruh kemananya yang tidak relevan? Iman dan takwa mungkin. Budaya lingkungannya juga tidak sesuai dengan kekitaan. Satu lagi Pak, Nggih, boleh. kemarin sampai saya tuh nimpal bangkai. Oke. Di dalam kelas itu ada bangkai, Ada bangkai? bau di dekat saya jadi nyapu dulu Pak. Luar biasa. Beberapa kali Pak saya itu, apes sekali pokoknya. Terima kasih Pak. Nah, sudah sampai ke dapur sehingga tahu dapurannya semati. Nah, saya harap ini terus dilanjutkan. Maksudnya sensitivitas ini dilanjutkan. Begitu ya. Karena ini ada hal yang positif yang kemudian mungkin untuk orang-orang yang lebih senior dengan jenengan itu nggak sensitif lagi. Begitu ya. Oke. Rada tua kan biasanya ya semacam gitu. Disenggol kak ngamper kan gitu. Nah harapannya seperti hal itu tadi, bicaranya, kemudian tanggap terhadap lingkungannya. Apalagi Bapak Ibu, ini nggak apa-apa loh ngeritik guru termasuk saya. Monggo silakan. Oke. Kalau Pak Windy sabar katanya keponakan saya. Jangan percaya. Jangan percaya. Tidak cepat dalam mengambil kesimpulan. Tidak cepat mengambil kesimpulan. Loh, itu anu juga loh, ngilmu loh itu. Nggih. Nggih. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Oh, terlalu dini. Akhirnya kurang cepat. Oh, terlalu dini. Terlalu dini mengambil kesimpulan. Dini mana dini? Nggih. Sehingga kadang-kadang apa yang diputuskan agak lenceng. Ngoten napa pripun? Jadi ketika kita melihat murid yang berperilaku seperti apa, kita mungkin observasi dulu. Oh, Bisa jadi mungkin dia itu ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi ketika ada murid yang berlaku menurut kita kurang tepat, itu kita jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa anak ini nakal. Terlalu dini. Iya, terlalu dini. Oke. Mungkin berbicara nakal belum tentu. Betul. Ini belum tentu berarti ada Masih kemungkinan. berproses. Ampun dan guyon-guyon. Nah, jadi hal-hal semacam itu ya bagi guru kadang-kadang juga terbiasa yang semacam itu karena melihat judge the book by cover gitu ya. Delok batu aneh sih ketok nilai ini. Kadang-kadang begitu. Iya, kadang-kadang begitu. Sehingga kita terbiasa dengan seperti itu, akhirnya patah ketika melihat anak yang sebetulnya tidak
jadi nggak cuma mungkin kan ada masalah keluarga mungkin gitu. Kita nggak tahu karena kita nggak kenal semua keluarga di Semandi kan gitu. Kita pun kalau wali itu kadang-kadang cuma ketemu bapak gitu ya. Dan itu pun jarang ngobrolnya hanya ketika ada keperluan saja gitu ya, kalau ada masalah terutama kan gitu. Sehingga hal-hal semacam ini perlu luar biasa sudah disampaikan tadi. Nah, perlukah penyesuaian ataukah cukup seperti ini atau bagaimana Bapak Ibu visi kita? Jane api cuma praktekin. Komitmen atau konsisten tidak. Nah, komitmen atau tidak konsisten pilihan. Pak, mohon Oke. untuk itu bisnis Monday yang paling akhir itu kan berbudaya lingkungan. Betul. Dan itu kalau saya lihat kalimat itu masih ambigu karena ada budaya lingkungan yang positif dan ada budaya lingkungan negatif. Ya, mungkin bisa ditambahkan budaya lingkungan yang sesempurna. Ya. Ini masuk betul. Karena namanya visi itu sesuai dengan ini, gitu. Sesuai dengan apa namanya perkembangannya. Gitu. Nah, ya, alhamdulillah. Selamatan lagi ya di sini. Bukan budaya, Pak. Budidaya. Budi aja udah pakai daya itu upaya kita. Oh ya, budidaya. Budaya. Berarti ada dua dari itu Pak ya. Kalau negatif bisa masuk ke budaya. Jangan Oke. diubah, tolong. Oke, masukkan. Banyak hal. Iya. Ini nggak pernah terjadi loh di Semandi. Kebiasaan. Obrolan ini nggak pernah terjadi loh di Semandi. Saya suka ini. Iya. Itu ditanya terus sama pengawas Pak kami. Betul. Bang, ini. Makanya, tapi jarang forum-forum seperti ini yang kemudian mendiskusikan visi kita. Jadi mohon maaf Pak Pagar gitu. Karena saya tidak menentang memang Pak Pagar betul, saya akui betul. Tapi di apa yang saya baca, apa yang saya ikuti, apa yang saya dengar itu selalu dikaitkan budaya positif kan seperti itu Pak. Berarti kan ada budaya negatif. Pikiran saya seperti itu. Ada salah kaprah. Nah, kita perlu Pak Pagar menjadi pendidikan. Ingat ya bahwa tetap positif itu baik begitu ya. Ada perbedaan, tapi sebetulnya keinginannya satu kan gitu ya. Keinginan satu. Mari kita coba lihat ininya kesamaan itu dan kemudian kita coba definisikan di visi gitu. Nanti bisa masukkan standby positif atau sudah cukup tapi hanya penerapannya. Nah itu sama-sama idenya luar biasa. Berikutnya ini mulai dari diri. Sekarang Bapak Ibu, kita melihat visi. Kita sudah berada di gerbong yang kemudian tujuannya jelas. Bagaimana menciptakan gerbong itu menjadi enak dan nyaman? Kembali kepada diri kita. Kira-kira mulainya dari mana? Kalau kita hanya sekedar menuntut, kira-kira bisa nggak? Mudah mana merubah diri kita atau merubah orang lain? Ngongkon uang maju, karo maju dewe, kira-kira enakan di? Enak apa wong? Pokoknya nggak ada resiko atau apa. Untuk hal-hal tertentu gitu. Tapi mau ada apa? Kayak kayak pone gitu ya. Apa-apanya awake dhewe. Oke. Nah, tentu ketika kita ini tadi kayak misalnya ada anak yang kemudian nyuwun sewu perkataannya kurang pas gitu nggih. Padahal di depan gurunya sehingga kontrolnya kurang. Apakah kemudian kita ngongkon kepala sekolah dan atau wali kelasnya untuk menyampaikan? Lebih enak mana? Kita sendiri? Kan gitu. Nah itu contoh dari kemudian kita memulai dari diri. Itu. Ketika kita ingin merubah orang lain,
yang apa namanya, yang kemudian, atau misalnya begini, logika terbaliknya, ketika Anda pengen dirubah oleh orang lain, kalau perubahan itu mengganggu stabilitas kehidupan Anda, jenengan semuanya, kira-kira nyaman apa nggak nyaman? Nggak nyaman, nggak nyaman. Dan kebutuhan manusia itu menghindari ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan. Sehingga sebetulnya perubahan itu pun juga apa namanya, kita harus melihatnya adalah sebuah holistik begitu ya, utuh gitu, bahwa kita adalah bagian dari perubahan itu. Sehingga sekecil apapun perubahan yang bisa kita lakukan, nah itu akan menjadi hal pemantik yang kemudian bisa tadi, budaya positif itu kan sesuatu yang tadi lagi berefek domino kan begitu. Sopo ngerti menginspirasi kan begitu ya. Budaya saja enggak ada. Oh iya, budaya saja. Masih lanjut nih. Masih lanjut. Oke, itu sebagai person dan sebagai seseorang yang berada di Semanti pun juga seperti itu. Sekarang pertanyaannya, hal positif apa yang ada pada diri jenengan yang kemudian mau Anda tularkan di Semanti? Monggo jenengan. Saya minta ada yang ini, ada yang oh boleh. Budaya positif apa yang ingin ditularkan Bu Erin untuk Monggo Bu Erin, sudah dipersilakan. Gercep nih, menghindari tugas. Terima kasih banyak. Habis ini nomor 2 jenengan ya. Apa? Ini musuh saya sejak lahir, Pak. Oh, tetangga misalnya. Lahir bareng jangan-jangan. Budaya positif yang insya Allah semoga istiqomah Pak ya, bisa saya terapkan di sini karena saya alumni 2005 Bapak. Saya melihat 2000. Oh 2000. Saya melihat perbedaan Bapak, budaya juga sudah berbeda. Dulu kalau saya itu, kami bukan saya saja, bahkan anak-anak yang dulu suka gelutan di luar, bacok-bacokan lah Pak Patut toh. Itu kalau ketemu guru itu dalam jarak radius 10-20 itu belum tahu, itu begini, ada pakaian dan sebagainya. Sekarang dalam jarak 5 meter saja, mereka walaupun bercanda berani seperti itu. Pak Yuka pasti merasakan. Jadi insya Allah, karena dia pelakunya, pasti pernah ditonjok kembali. Insya Allah mungkin kalau saya nanti sudah mengajar di kelas saya setidaknya mendisiplinkan dalam artian sama-sama ikhlasnya Bapak. Semoga anak-anak bisa menjaga lingkungan kelas biar bersih, itu yang pertama. Yang kedua adalah sopan santun. 2 itu yang utama, yang lain mengikuti Bapak. Terima kasih. Keren. Ya mungkin dijumpai oleh Bapak Ibu guru yang lain atau tidak. Kebetulan sama di sekolah saya lama dengan yang baru ini, kalau berdoa itu kayak seolah-olah hanya seremonial. Oke. Berdoa mulai belum 1 menit doa selesai. Saya kalau berdoa ya jangan main-main lah. Berdoa itu rasakan bahwa Allah itu hadir. Lebih 1 menit ya bagus. Jadi itu juga kayaknya kalau semua kerjaan kalau tanpa berdoa, kalau saya nggak yakin gitu. Kalau udah bicara keyakinan kayak tadi, Betul. dari berdoa. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih pada. Oke, 2 dulu ya, cukup ya. Nah, karena ada hal-hal positif yang ada pada diri kita sehingga kita penting kiranya untuk berperan aktif di Semanti. Karena kita sudah menjadi keluarga. Kita bukan siapa-siapa, kita adalah keluarga. Nah. Sekarang, Bapak Ibu semuanya, hal positif tadi itu mulai dari diri kita. Dan diri kita, siapa yang kontrol? Untuk melakukan hal baik tadi.
diri kita. Setiap kau adalah pemimpin. Pemikiran-pemikiran inilah yang kemudian datangnya dari mana Bapak Ibu? Dari orang lainkah? Kemudian dari dalam, kemudian kita jadi bergerak? Dari orang lain dan tentunya bisa ya. Dari orang lain mungkin menginspirasi, akhirnya kita tergerak dengan itu. Tapi akhirnya yang menggerakkan siapa? Tetap diri kita. Karena kita meyakini nilai kebaikan itu tadi, yang kebetulan sama dengan orang lain. Begitu. Kita kan kalau kita keakuannya besar, yang saya kadang kan ada orang yang apa-apa aku gitu ya. Nek api aku, nek elek kowe kan gitu. Aku. Misal begitu. Kita sering ketemu seperti itu gitu. Tapi sebetulnya aku itu siapa sih? Apa sih? Di mana sih? Bentuknya piye? Sing endi gitu. Ada enggak? Apakah aku itu wajah kita? Fotonya aku gitu. Fotoku dudukku. Nah terus kalau misalnya fotonya cuma ada tangan kita gitu ya, cuma ada tangan kita, tanganku. Terus yang disebut aku itu sebenarnya siapa? Keseluruhan kita. Nah sekarang pertanyaannya, yang ada pada diri kita ini juga ada juga ada andilnya orang lain enggak? Yang kita makan setiap hari. Sehingga kita sebetulnya kalau kita bilang aku itu sebetulnya tidak sepenuhnya aku, sehingga jangan bolak-balik oka aku ya. Gitu. Nah, kadang kalau ketemu orang yang keakuannya besar itu bukan orang apa. Iya. Nah, sehingga kita kadang melihat ya, ketika kita melihat akunya terlalu besar sehingga mengabaikan orang lain. Seperti misalnya feminisme. Karena wanita itu merasa akunya besar, akhirnya tidak butuh laki-laki. Kadang-kadang begitu. Ideologi-ideologi yang ada di luar sana. Padahal sih butuh kan begitu ya. Sopo sing bangun jalan. Sopo sing lah terus wong lanang ya ngono, tak iso kerja terus aku. Ya. Padahal sih butuh kan gitu ya. Oke. Masih butuh. Sehingga kemudian kontrol ini sehingga kontrol ini ada pada diri kita sepenuhnya. Hanya saja bahwa kita menyadari segala sesuatu yang ada pada diri kita itu juga atas ikut andilnya orang lain, atas ikut andilnya orang lain. Nah, kemudian muncullah ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi itu, miskonsepsi terkait dengan keakuan tadi. Ya, kita guru ya kuoso kan gitu ya. Murid kudu manut kan gitu. Nah, semoga kita tidak terjerumus ke situ. Padahal murid itu kadang-kadang lebih pintar loh Bapak Ibu daripada gurunya. Termasuk yang saya pelajaran informatika itu beberapa anak itu tidak pernah saya ajar karena kelas lain begitu ya. Itu ternyata lebih menguasai daripada saya gitu. Buat game apa begitu luar biasa. Ternyata bisa gitu. Sehingga keakuan yang kemudian itu akan menghambat fungsi kontrol orang lain begitu. Itu kadang-kadang perlu diminimalisir. Dan kemudian diharapkan gitu ya, dari paradigma stimulus respon berubah menjadi teori kontrol yang semula itu neti hukum, lagi gelem dan lain sebagainya. Nah, stimulus itu harapannya nanti berubah menjadi teori kontrol yang realitas kebutuhan itu adalah kita berpikirnya sama, butuhku ya butuhmu, sehingga kesannya adalah ya apa aja ya butuh manut kan gitu. Nah itu ternyata berbeda.
jenengan datang ke Semanti pun juga kebutuhannya berbeda kan begitu. Ada yang benar-benar pengen ketemu murid, ada yang pengen benar-benar ketemu konco kan gitu. Ada yang pengen benar-benar apa begitu, mampir karena kebetulan nanti kan gitu ya. Ada janjian misalnya begitu. Nah itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak salah, yang kemudian juga bagian dari realitas. Semua orang melihat hal yang sama. Nah ini harus kita rubah menjadi gambaran berbeda tentang dunia. Kadang perspektif kita berbeda tentang dunia. Ya, dan kemudian dan seterusnya. Saya pengen jenengan maju satu orang yang paling tidak mau maju. Yang sekarang gini. Aku pengen maju. Oke. Berarti maju. Satu orang saja. Satu orang saja. Ini ya. Oh, silakan. Yang tidak pengen maju, silakan maju ke depan. Tidak, insya Allah akan bermanfaat. Monggo. Ini tadi adalah bukti bahwa kontrol itu ada pada diri kita. Tadi jenengan jane pengen maju napa mboten? Tidak pengen maju, Pak. Tidak pengen maju kan? Sempat gitu, berhasil kontrolnya begitu. Tapi dengan iming-iming itu tadi gitu ya, akhirnya maju ke depan. Ya, tidak pengen maju, tapi bila dikehendaki untuk maju, saya maju. Oh, keren. Jadi pemimpin itu kadang begitu, Bapak Ibu ya. Kalau tidak diinginkan jadi pemimpin, ngapain golek-golekan gitu ya. Kalau ditunjuk, ya sudah dilakoni gitu, siap gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Oke, karena cobi jenengan ikuti saya. Terapi. Ini. Balik. Karena saya pelajaran itu, kayak soal gue. Ditunjuk kan cepet-cepetan. Sekarang saya tunjuk jari jenengan dan jenengan gerakkan jarinya. Yang saya tunjuk. Siap ya? Ya. Monggo. Angel. Ya dulu ya Pak. Kalau disuruh ya. Di luar kontrol. Berikutnya ini. Ini. Nah, iso ini. Balik, Pak. Oke, sekarang bisa disampaikan kira-kira sudah apa? Karena posisinya yang berubah, ya kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, agak sulit untuk menggerakkannya. Oke, tapi akhirnya bisa nggak tadi terakhir? Ya, Oh, sempat bisa. Karena butuh penyesuaian. Jadi belum selesai. hampir sama seperti ini, Pak. Ya. Betul ya. Ini smart bisa mungkin kalau seperti ini agak sulit juga. Nah, itu. Nah, artinya kontrol itu bagaimana, Bapak? Bahwa yang yang ada di hadapan kita pun kita butuh pembiasaan, gitu ya. Butuh pembiasaan. Akhirnya tahu triknya, ini, ya. Akhirnya kita mensiasati otak kita, dari diri kita, melatih diri kita, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya Mbak Adna hari ini jenengan dilarang untuk membuka genggaman tangan. Iya. Ya. Oke, bisa dicoba tangan yang situ ya. Pesannya jangan dibuka. Ya. Kalau misalnya begini Pak Adna, yang saya ditampi Pak. Berlawanan hati. Ditampi.
Tidak Pak, kan sebenarnya tidak boleh membuka. Oh tidak boleh membuka? Iya. Oh enggak tahu aja kita saya itu Tidak. saya itu Tidak. Misalkan yang pesan itu orang tua saya, Pak jangan dibuka, ya Mas. Allah Subhanahu. Bukti bahwa kontrolnya luar biasa. Ditambahin. Yang ngatur Subhanahu. Allah Sama-sama. Oke Bapak Ibu, gimana? Sudah tahu bagaimana kontrol dalam diri kita dan sejauh mana kekuatan kontrol kita? Nah, mari kita coba untuk lihat ke dalam internal, karena segala sesuatu yang kemudian datangnya dari internal itu kekuatannya jauh lebih besar. Tadi seperti misalnya pesan dari ibu, wes bapaknya harga mati nih, pesan toko ibu gak oleh buka tangan, wes gak oleh gitu. Alhamdulillah simbolik tapi mantap. Next. Berikutnya, tadi butuh pembiasaan. Ketika kita tahu kontrol diri kita tahu aturannya seperti itu, kita pengen melakukan itu, tapi ternyata salah-salah begitu. Nah, kita pengen melakukan itu, butuh pengulangan, butuh proses, kan begitu nih. Nah, agar kita bisa akhirnya melakukan sesuatu yang kemudian itu sebetulnya berat, ini butuh disiplin, kan begitu nih. Pernah nggak jenengan melakukan sesuatu tapi sulit, akhirnya bisa? Dulu yang sering ya, terpaksa. Siapa yang mampu memaksa jenengan? Kita sendiri. Betul. Penasaran. Nilai intrinsik yang kemudian jenengan miliki itu, entah itu penasaran, entah itu apa karena alasan tertentu, itu kan jatuhnya pada niat kan ya. Ada motivasi yang kemudian itu adalah sebuah niat. Bisa jadi seseorang melakukan sesuatu itu tujuannya adalah tujuan pribadi. Tapi selama kemudian tujuan pribadi itu adalah tujuan mulia, itu akan kuat sekali menggerakkan seseorang melakukan sesuatu. Dan itulah yang kemudian menjadi nilai kebajikan universal yang kemudian akan diyakini. Ada beberapa pembelajaran dari tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh ekonomi di Indonesia misalnya atau luar negeri, yang awalnya itu sebetulnya berasal dari keluarga yang mungkin kurang beruntung kan begitu. Meskipun sebetulnya juga beruntung juga kan. Nah, tidak beruntung berdasarkan persepsi manusia. Nah, kemudian akhirnya keluar dari kondisi itu dan menjadi orang yang luar biasa dan akhirnya membagikan ilmunya, dan kemudian ilmu itu pun juga digunakan oleh orang lain. Dan ini menjadi sebuah nilai yang menjadi nilai kebajikan universal. Nah, motivasi atau yang disebut dengan niat itu tadi, ya, yang disebut dengan niat. Niat itu biasanya meliputi 3 hal ini: menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan dan penghargaan, berikutnya menjadi yang mereka inginkan. Ini kalau kita kembalikan ke semua agama, itu sebetulnya ya ini, menghindari ketidaknyamanan, dosa, neraka, kan begitu ya? Siapa yang pengen neraka? Dan kemudian mendapatkan imbalan penghargaan, pahala, surga, kan begitu. Kita itu selalu diiming-iming sama Gusti Allah, surga, neraka, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa. Kita dikasih contoh oleh Gusti Allah, dan kemudian kita coba formulasikan dalam hidup kita dan menjadi yang mereka inginkan. Ini kan cinta, Bapak Ibu. Menjadi seseorang yang sesuai dengan harapan. Entah itu harapan kita maupun harapan orang lain. Itu kan bagian dari proses cinta kan begitu. Ingat Bapak Ibu dulu ketika mendapatkan
istri atau suami kita, perjuangannya pengen jadi owayu, pengen jadi gawateng kan begitu ya. Meskipun sekarang masih seperti itu. Masih ya, alhamdulillah. Gitu ya. Nah, sehingga kita selalu ini cinta itu kekuatan yang luar biasa. Ibu kita misalnya, karena cintanya kepada kita, kadang-kadang belum makan, ngakuni makan agar makanan itu dimakan sama kita. Mosok bapak kok abot telak timbangannya anak kan itu bahasa Jawa. Gitu. Nah, motivasi inilah yang kemudian akan menggerakkan seseorang. Karena ini adalah motivasi intrinsik yang menjadi motivasi untuk seseorang itu mampu berubah, bergerak. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Belum tahu. Kalau hukuman, pernah menghukum? Sering. Kira-kira berbeda nggak dengan konsekuensi? Pernah memberikan konsekuensi? Pernah juga. Pernah. Bedanya apa kira-kira? Kalau misalnya begini, saya kasih sedikit kasus. Ketika saya menumpahkan air ini, nah konsekuensi adalah membersihkan. Kalau hukuman, akhir mengarok, nah begitu. Sanksi, sebuah sanksi. Sehingga efeknya jauh berbeda ya. Efeknya jauh berbeda. Ketika hukuman itu efeknya apa Pak? Sebel, mangkel, dengkol. Kita pun lah. Kalau mungkin kalau jenengan mungkin tidak pernah. Saya pernah dipanggil kepala sekolah karena saya nakal. Ini pelaku. Berarti pernah sama-sama merasakan beda. Kakak kelas saya, Pak. Meskipun benar, saya tahu itu benar dinasihati dan lain sebagainya, tapi tetap ono perasaan sih, gitu ya. Itu namanya mangkal. Mungkin itu bisa jadi sebuah hukuman bagi kita, sehingga menjadi cambuk. Atau konsekuensi, gitu ya. Sehingga contoh Bu Ida itu sering mengingatkan saya untuk berangkat pagi. Iya. Oh, silakan. Berangkat pagi. Nah itu adalah hal yang wajar begitu ya. Ketika kemudian saya melakukan kesalahan tidak berangkat pagi. Nah kemudian bedanya dengan restitusi apa? Restitusi ganti boleh? Ganti apa ya? Ganti Restitusi. ganti lagi ya? Ganti apa? Tanggung jawab. Mas, tapi bukan uang, apa sih? Bisa. Ganti kesalahan gitu loh, apa sih? Oh gitu. Oke. Retribusi. Bukan. Sedangkan restitusi, gitu? Perbaikan. Ya, berdasarkan perbaikan. Ada sebuah perbaikan. Konsepnya tidak hanya sekedar anak ini biar Salah kurang. betul. Sehingga ada nilai jauh lebih. Betul. Sehingga efeknya anak itu menjadi punya kontrol diri untuk menjaga agar tidak melakukan hal itu lagi. Tahu kenapa dia salah dan konsekuensinya apa. Kalaupun dia menghukum itu pun atas kehendak dirinya sendiri, yang kemudian itu akan menjaga dia untuk tidak melakukan hal yang serupa. Jauh lebih betul, intrinsik gitu ya. Lebih intrinsik. Pengakuan dosa. Lebih intrinsik begitu ya. Lebih intrinsik. Sehingga karena itu adalah intrinsik, restitusi ini jauh lebih sakti dibandingkan hanya sekedar menghukum ataupun memberikan konsekuensi. Mecahkan kocok, ganti kocone itu konsekuensi. Tapi anak-anak kadang kelakuannya nggak ngerti salahnya apa.
Ya tetap begitu, pencitraan gitu. Jangankan anak-anak, kita pun kadang-kadang iya, oke, pencitraan. Oke. Nah, ini ya lebih jelasnya bahwa restitusi itu seperti ini. Oke. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Itu apa namanya? Ada apa namanya? Grup musik di daerah sini kan ada MDA band. Timur situ. Apa ini? MDA band gitu. Ini keren kalau malam konser ini. Iya. Kok tahu Pak? Iya. Punya kartu nama saya. Oke Pak, bener. Kartu user. Kartu anggota. Ngisi ceramah Pak. Oke. Baik Bapak Ibu. Kemudian restitusi ini, Oke, sadar. sebuah restitusi itu akan menjadi sesuatu yang tadi bola salju, gitu. Ketika kemudian kita melibatkan tidak hanya orang per orang, kita harus melibatkan semua orang, sehingga keyakinan tadi terhadap sesuatu hal yang salah bahwa tidak boleh dilakukan dan ada hal baik yang harus dilakukan, itu adalah bagian dari keyakinan kelas, sehingga minimal kelas itu yakin bahwa hal itu baik dan kemudian itu menjadi aplikasi, sehingga jangan sampai kemudian setiap hari kita mengingatkan hal yang sama pada anak yang berbeda. Harapannya di sana. Itu. Bu Ida mengingatkan saya jangan berangkat siang-siang, begitu ya, berangkat pagi. Nah, kemudian ketika saya sudah selesai dengan permasalahan saya, gitu, tiba-tiba ada guru lain yang niru saya, gitu. Akhirnya nggak selesai. Gitu. Betul, gitu. Akhirnya nggak selesai. Nah, hal yang seperti ini yang kemudian kita harus jadikan bahwa hal positif ini menjadi keyakinan bersama, jangan sampai menjadi keyakinan pribadi. Keyakinan sekolah Pak. Betul, harus menjadi keyakinan kelas, lebih besar lagi menjadi keyakinan sekolah, begitu, luar biasa. Nah, agar seseorang mau menjalankan keyakinan itu, biasanya itu karena ada perlunya, ada kebutuhan. Bisa jadi kebutuhan itu karena 1 dari 5 ini: survival, love and belonging, power of achievement, freedom, sama fun. Yang bahasa Inggris bisa diartikan Berlangsungan, Betul. kasih sayang, Kasih sayang. rasa memiliki, kekuatan atas prestasi, Prestasi. kebebasan dan kebahagiaan. betul, luar biasa ini Ya, maksudnya bahasanya kayak gitu. bahasa Inggris. Ya, Nah, penguasaan survival. prestasi. Achievement kan prestasi. Berada di Semanti itu kan butuh survival, Bu. Ya. Ya. Saya yakin kita semuanya punya kebutuhan. Dan kemudian kebutuhan kita tidak sepenuhnya Semanti itu sediakan. Kadang-kadang gitu ya. Nah, kadang-kadang kita harus survival. Survivalnya bentuknya bisa macam-macam, kolaborasi kan gitu. Memanfaatkan sarana yang ada untuk hal-hal yang diperlukan begitu. Perlu dihormati kadang-kadang itu pun juga ada di beberapa bapak ibu guru kita yang kemudian menjadi ini, kalau over itu akhirnya jadi malah ini gitu ya, malah nggak enak dilihat begitu. Nah, kalau perlu dihormati masih wajar, nggak masalah. Kita semuanya guru itu
perlu dihormati oleh murid kan begitu. Kita butuh itu kan gitu. Sehingga sewajarnya. Nah, wajar dan tidak wajar itu kembali kepada kebutuhan kita. Kebutuhannya gede apa enggak kan gitu. Nah, dan kemudian love and belonging. Di sini menemukan cinta enggak, Bu? Rasa kepemilikan enggak, Bu? Bapak Ibu. Oke. Milikilah semanti apa adanya. Karena tidak semuanya ada. Apa-apa ada kadang-kadang. Nah, harapannya love and belonging ini menjadi bagian dari usaha kita untuk ini memulai perubahan di Semanti. Power of achievement. Ini rasa penghargaan tadi terhadap prestasi dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu, Semanti itu pada fase di mana Bapak Ibu guru itu sudah kondisi nyaman, sudah tidak butuh apa-apa lagi, tidak butuh prestasi lagi. Sehingga untuk Bapak Ibu yang kebetulan saya pikir muda-muda, gayune sik banter, itu monggo apapun kesempatan bisa diambil. Jangan sampai kemudian nanti berpikir aku ketok kemarau gitu. Enggak, terkait prestasi yuk berjuang gitu. Dan kemudian freedom, kebebasan. Kadang-kadang di Semanti itu gak bebas ya karena ada aturan gitu ya. Kembali lagi pada aturan. Kalau kemudian aturan itu menjadi keyakinan kita bahwa itu harus kita ini, akhirnya mudah untuk melakukan aturan itu. Nah, kebebasan itu seperti apa? Monggo Bapak Ibu semuanya definisikan. Nah, kemudian fun. Mosok kerja ya gak ono seneng iblas kan begini ya. Pasti butuh itu. Minimal ngobrol, asal-asalan. Oke, gitu. Nah, kenapa harus tahu kebutuhan itu? Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Betul, kebutuhannya nyaman, maka akan mudah untuk mencari menutup kebutuhan itu. Lah nek butuhe wae gak roh. Terus iya solusinya kan gitu. Kan tidak bisa. Kepada anak pun juga seperti itu Bapak Ibu, bahwa anak itu kan kebutuhannya luar biasa banyak. Ada butuh yang kasih sayang, ada butuh prestasi, ada butuh senang-senang gitu. Sehingga ada anak Semanti itu yang kalau datang ke sini datang dan kemudian kumpul kancane, tapi tugas dan lain sebagainya luar biasa. Ada juga. Nah, sehingga kebutuhannya macam-macam. Nah, guru itu kalau bisa kemudian mendeteksi murid ini butuh apa, itu luar biasa. Menjadi murid kalau di levelnya itu sudah level atas gitu. Karena pasti akan disukai oleh murid-muridnya kan gitu. Itu Bapak Ibu. Next berikutnya. Ini saatnya memilih 5 posisi kontrol kita. Posisi menghukum, posisi membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Itu. Saya melihat bahwa karena kebutuhan tadi, terutama siswa-siswa kita itu bervariasi, sehingga sebetulnya saya melihat bahwa 5 kebutuhan ini adalah kontrol yang kemudian harus kita sesuaikan. Gitu. Ada yang karena butuh kasih sayang sehingga kita harus datang sebagai teman, misalnya begitu. Karena butuh dibimbing begitu ya, kadang-kadang kita harus datang sebagai pemantau. Tapi kemudian jangan berhenti pada level penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, tapi coba untuk bergeser, mengusahakan setelah proses pertama untuk masuk ke dunianya anak ini tadi, kemudian kita bisa membawa
anak ini menjadi jauh lebih baik itu dengan memposisikan diri kita sebagai level manager. Karena kita butuh anak itu survive. Suatu saat tanpa guru harus bisa gitu. Harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dan itu mau tidak mau kita harus berada di posisi manajer. Bukan berarti manajer itu selalu terbaik untuk diterapkan ini. Tapi ketika kita menemukan kondisi tertentu akan sulit. Contoh, bocah gelutan. Nah, dengan cara manajer kira-kira celak bapak bunda sekalian gitu ya. Nah, kita harus ada posisi misal penghukum atau pembuat rasa bersalah, kadang-kadang begitu. Karena rasa bersalah itu bagi personal itu juga penting loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ketika merasa bersalah akhirnya berubah kan gitu. Bukan kita kemudian meniadakan sama sekali rasa bersalah, kemudian takut dihukum dan sebagainya, tidak. Tapi itu harus diajarkan juga. Gusti Allah saja ngajari ya, ditendenin rokok kan gitu. Akhirnya wedi gak iso ngakon. Nah, itu hal yang kemudian tidak perlu kita antipati sama sekali, tapi harus kemudian menyesuaikan ini semuanya. Mana dulu yang perlu dikerjakan, kemudian beranjak step by step ke manajer. Nah, untuk pada posisi kontrol itu tadi Bapak Ibu, ada sebuah metode, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas, kembali lagi di awal bahwa setiap manusia itu punya value. Sehingga ketika kita sendiri pun ketika dikatakan salah dan akhirnya kita berada pada kontrol munculkan rasa bersalah itu tadi. Kadang-kadang kita masih merasa tidak nyaman, sehingga harus beranjak kepada posisi manajer, sehingga rasa bersalah itu harus kita angkat sehingga anak ini menjadi pede untuk berbuat baik. Jangan sampai kemudian malah underestimate, merasa ini tidak mampu melakukan kebaikan. Kadang-kadang begitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Ya, semua orang mungkin pernah salah, gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Atau misalnya ketika anak mukul kacanya begitu, ya mukul, pasti ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Ya ini loh Pak, modelnya loh. Misal aku dipisui misalnya begitu. Nah, artinya apa? Dia butuh dihormati. Sehingga kebutuhan dia adalah butuh dihormati tadi. Nah, kemudian kita berikan, ya wajar, memang hal seperti itu kan ketika orang tersinggung butuh dihormati itu ya wajar. Sehingga ada hal yang kemudian perlu dilakukan, tapi jauh lebih baik ada enggak. Nah, sebagian yang ada di menstabilkan identitas ini selalu diawali dengan sebuah pertanyaan. Bukan kita banyak bertanya, sehingga kita tahu kebutuhannya apa dan bagaimana cara mengatasi kebutuhan. Bahkan solusinya kadang anak-anak itu punya solusi sendiri. Nah, kamu punya ini enggak? Biar tidak marah-marah bagaimana gitu ya. Jadi kadang-kadang punya solusi sendiri. Nah, kemudian validasi tindakan salah. Ya. Kadang-kadang kita tidak perlu mensalahkan anak yang salah, karena sebetulnya anak-anak itu tahu kalau itu salah. Sehingga cukup bertanya saja, kesalahanmu di mana? Sehingga terjadi masalah. Nah, ketika kemudian masalah ini ada, yang perlu kita lakukan adalah membawa masalah ini menjadi sesuatu yang harus diselesaikan, ya, harus diselesaikan dengan segala konsekuensinya, baik itu konsekuensi pada diri kita maupun akibat dari kesalahan orang lain, gitu ya. Kadang-kadang kita pun kena konsekuensinya juga.
gitu. Nah ini validasi tindakan salah. Ketika anak sudah memahami ini kesalahan dan kemudian mau merubah kesalahan itu, maka kita harus menanyakan keyakinan. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Beneran ingin berubah? Yang pokok berubah. Diyakinkan lagi gitu. Dan kenapa mau berubah? Tadi nggak di depan ketika saya bertanya why, kenapa? Akhirnya ketemu apanya kan begitu ya. Sehingga silakan segitiga restitusi ini bisa dipraktekkan. Mungkin nanti di kesempatan-kesempatan lain bisa kita praktekkan. Kalau kemarin saya coba praktekkan pada anak yang kebetulan patuh gitu ya. Cuma gara-gara yang satunya ini nyun saya agak centil gitu ya, agak centil gitu. Yes, memang roto ayu juga roto ya, memang ayu gitu ya. Terus kemudian ono koncone lanang dan kemudian roto centil begitu. Koncone yang satunya ini sebetulnya teman dekat itu tidak senang, dan akhirnya teman dekatnya ini sebetulnya menasihati dia, kok centil, cuma caranya saja dengan bahasa yang mungkin agak kasar gitu. Kayak denurul kayak denurul pelakor gitu ya, intinya begitulah. Dan akhirnya tersinggung, pertemanan yang selama ini baik jadi renggang gitu. Nah kita sering menemukan hal ini. Kadang kita nggak sengaja ngomong ke teman apa, tiba-tiba tersinggung. Nah, ini adalah gambaran dunia kita juga. Sehingga solusinya apa? Ketika mereka semuanya tahu masalahnya, kebutuhan masing-masing juga sudah tahu, solusinya ternyata mereka juga punya sendiri. Nah terus bagaimana? Ya sudah Pak, dimaafkan, memang saya salah, saya terlalu kecentilan, nanti nggak begitu lagi. Dan yang satunya, ya Pak saya salah, karena ya saya pegel ngomong ini terlalu keras gitu. Terus akhirnya maaf-maafan, ya selesai, baik lagi. Karena kadang-kadang teman-teman anak-anak itu hanya karena itu saja kerjaan kelompok itu enggak. Iya, begitu. Akhirnya masalah pelajaran kita gitu ya. Akhirnya masalah pelajaran. Ada satu lagi, saya juga nemui anak kita itu ada yang suka sama guru, ada yang tidak suka sama guru. Dan itu bukan karena pelajarannya, mungkin karena apa nih? Pembawaannya, karena pembawaannya. Dan itu apakah kita harus minta? Tidak bisa, karena masalah hati kan gitu, masalah hati. Sehingga ketika anak itu di grup waktu itu balesi guru ini ketika ngasihkan tugas itu dengan emoticon salah tompo kan gitu. Dibilang aja emoticon nangis kalau nggak salah. Dikasih tugas emoticon nangis, dan guru ini akhirnya salah tompo, nggak hormat dan lain sebagainya. Dan akhirnya nggak mau masuk kelas gara-gara itu. Inisial B. Indi. Memang bahasa kita ambigu, bahasanya apa? Iya. Persepsi bisa berbeda. Iya. Nah, akhirnya kan emoticon itu kan kalau bahasa kan memang persepsi. Kita nggak tahu ini Pak, posisinya sedang apa, rasanya apa, sehingga dikasih emoticon gitu, muntah kan. Nggak boleh kita tahu. Jangan tahu gini nggak bisa. Betul, bukan karena padahal anaknya itu pintar. Padahal anaknya pintar. Sebetulnya dia itu gini. Ketika saya tanya terkait dengan validasi tindakannya seperti apa, kenapa seperti itu dia lakukan? Itu karena sebetulnya hanya ingin sekedar merespon. Eksistensi di grupnya itu dia pengen ada. Yang lain nggak merespon aman-aman saja. Iya, gitu. Kan baik ya, kita pun ketika apa yang kita post di grup itu kadang-kadang kalau direspon enak kan, seneng ya. Tapi ini kebetulan efeknya agak berbeda. Nah sehingga ketika saya saya minta data, saya pakai metode segitiga restitusi ini juga sama.
keyakinannya seperti apa dan kemudian solusinya seperti apa, itu sudah punya solusi sendiri. Ya Pak, nanti saya datang ada Bu ini ngobrol minta maaf. Perempuan. Abdas. Bu Windy. Biri lah. Kalau biri pasti MBA jadi. Oh iya, kalau malam lagi konser. Ya, akhirnya ketemu. Cuma akhirnya gini, saya minta gini, nanti ini ya, apapun konsekuensinya, kira-kira siap enggak? Oh harus siap Pak. Berarti kan sudah paham. Anaknya sudah bisa menerima itu, meskipun sebetulnya dia merasa nggak salah, tapi karena dengan segitiga restitusi ini, dengan dikuatkan bahwa dia itu juga manusia biasa, perlu direspon, dan responan pun juga perlu direspon gitu ya. Ya wajar, mungkin ketika responnya salah kadang-kadang kita mandel, seperti itu akhirnya sampai kepada terakhir menanyakan keyakinan ini. Nah nanti bagaimana keyakinanmu, yes. Akhirnya ada hal-hal yang memang seharusnya harus menghormati Pak dan sebagainya. Sehingga akhirnya anak ini ngadep ke gurunya, alhamdulillah mau datang lagi ngajar ke kelas. Nah, hal-hal semacam ini Bapak Ibu. Bu Windy. Kebetulan kelas saya itu kelas luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu guru itu memang amazing kalau ngomong kelas saya gitu ya. Jadi isinya memang anak-anak spesial gitu ya, anak-anak spesial karena memang punya kebutuhan spesial juga. Ya. Dan saya sebetulnya pengen kerja sama-sama, Saling melengkapi. kolaborasi gitu. Karena memang ada beberapa anak itu yang prosesnya tadi butuh proses seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu untuk beberapa hal yang bisa saya sampaikan hari ini, dan mohon Bapak Ibu untuk sedikit memberikan tanggapan dan lain-lain. Refleksi gitu ya. Saya kirimkan di grup Semanti Teacher ya. Emotikonnya harus biru. Saya kirimkan di grup SMK. Monggo, silakan. Ini pakai Jamboard. Kalau memang ulet jenengan itu ada 3 halaman ya, ada 3 halaman. Nanti silakan itu di linknya di Semanti Teacher. Ada linknya, ada barcode-nya. Oke, monggo. Oke. Terkait restitusi itu kalau di Semanti itu apakah ada peraturan untuk melakukan restitusi semua guru atau guru tertentu, karena ditakutkan mungkin anak itu kesalahannya punya guru A, tapi yang restitusi guru B, ditakutkan nanti guru B ini hubungannya kurang tidak baik sama guru A, dikira ya mungkin pemikiran iya benar. Artinya memang kita semua guru itu harusnya memiliki konsep segitiga restitusi ini menjadi basic kita untuk dekat dengan anak gitu ya. Cuma tadi memang mungkin bisa dikhawatirkan memang terjadi permasalahan, sehingga sebetulnya kalau kemudian segitiga restitusi kita itu benar gitu ya, kemungkinan akan justru meminimalisir masalah, bukan kemudian segitiga restitusi isinya ngerasani guru yang bermasalah gitu. Nah harapannya justru ketemu solusinya. Nah kadang-kadang juga ketika guru yang bermasalah itu
satu bisa jadi memang sudah punya ilmunya segitiga restitusi, tapi ketika penerapan karena mungkin ada perasaan yang nggak senang itu tadi jadi subjektif gitu ya. Akhirnya akan jadi ini. Sehingga sebetulnya bisa berlaku dua hal gitu, dan di Semanti sebetulnya belum ada hal khusus terkait dengan regulasi segitiga restitusi, sehingga sebetulnya ini adalah budaya positif yang itu menjadi budaya saja gitu. Kalau misalnya dibuatkan sebuah juplak, jupis dan lain sebagainya, mungkin akan jauh lebih baik karena terstruktur akhirnya menjadi sistem yang itu terbaca oleh anak cucu kita bahwa dulu ada segitiga restitusi, ternyata hasilnya seperti ini, bisa jadi gambaran untuk kedepannya begitu sebagai bahan evaluasi. Mungkin itu ada, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahi. aplikasi jamrut Pakai Chrome. itu kan biasanya dilakukan oleh BPK. Oke, selama ini begitu. Kembali itu tadi, kalau memang mau dibuatkan itu harus itu lebih baik agar kita sesama itu juga bukannya juga baik. Nanti kan kita punya ruang di mana kita melakukan tes kan juga tidak apa-apa. Siapa tadi bukan anaknya kok itu tipe Taten ya. semuanya besar. Oke, berarti kedepannya mungkin dari usulan jenengan ini akan saya sampaikan nanti ke Bu Ida. Siapa tahu nanti akan jadi ini. Oke. Ya mau ganti tadi loh. Duta. Misi. Merubah itu kan ada syaratnya juga tuh Pak. Karena apa ada tindakannya dan tidak semudah itu. Coba ada sesuatu rawan yang lebih sekolah. Tidak semudah itu. Gampang. Tidak segampang itu. Anu loh, ada jejak digital ini. Ada jejak digital. Pak ini terakhir. Kelihatannya masih ada yang pengen disampaikan Pak. Monggo. Kelihatannya masih ada yang Ganjel. Kalau nggak terima. Pak Pakar tolong ya dia solusinya. Yang mau saya sampaikan yang terakhirnya adalah dalam penyampaian ini Pak Windy dan Pak sangat luar biasa. Terima kasih. Iya, kadang-kadang. Visi misi. Oke, terima kasih Bapak Ibu hari ini atas kesempatan dan waktu yang telah jenengan berikan kepada kami, dan semoga saja kembali ke jenengan menjadi sesuatu yang berkah untuk jenengan, pada jenengan, lingkungan jenengan, dan aktivitas jenengan pun juga semakin lebih berkah. Dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.